Bu dosen, nama lengkapnya Anita Sari, adalah wanita berusia 38 tahun yang baru saja menerima tawaran mengajar di sebuah perguruan tinggi negeri kecil, di sebuah desa yang masih asri dan penuh kesederhanaan. Ia meninggalkan Hiruk-Pikuk kota besar demi sebuah kesempatan yang dianggapnya sebagai awal baru untuk karier dan kehidupan pribadi. Namun, di balik senyum profesionalnya, Anita menyimpan rasa sepi yang dalam, jauh dari keluarga dan teman-teman lama, di tengah lingkungan baru yang asing dan sunyi. Hari-hari pertama di kampus berlalu dengan cepat. Anita sibuk menata materi kuliah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sederhana. Kampus ini memang jauh dari kesan megah dan modern, dengan bangunan-bangunan tua dan koridor yang sering sepi, terutama saat malam hari. Namun, di balik kesederhanaan itulah, Anita menemukan secercah kenyamanan dan juga sebuah rahasia yang kelak akan mengubah hidupnya. Di kampus itu bekerja seorang pria muda bernama Raffi, seorang office boy berusia 24 tahun yang berasal dari desa sekitar. Raffi selalu berpakaian sederhana, memakai kaos dan celana kerja yang mulai pudar warnanya, serta sepatu yang sudah agak akus. Meski penampilannya sederhana, Raffi dikenal oleh staf kampus sebagai sosok yang pekerja keras dan ramah. Senyumnya yang hangat dan cara ia menyapa setiap orang dengan sopan mencuri perhatian Anita sejak pertemuan pertama. Suatu sore, Anita sedang mencari ruangan yang dipakai untuk seminar, namun ia tersesat dan kebingungan menanyakan arah. Raffi datang dengan sigap membantu menunjukkan jalan, sambil bercerita ringan tentang kampus dan desa sekitar. Suara Raffi yang lembut dan sikapnya yang tulus membuat Anita merasa nyaman. Tak disangka, obrolan singkat itu menjadi awal pertemuan yang lebih sering dari yang seharusnya. Hari-hari berikutnya, Anita mulai sering meminta bantuan Raffi, mulai dari menyiapkan alat peraga di ruang kelas, mengambilkan berkas di kantor administrasi, hingga membantu mengatur ruang dosen. Setiap kali bertemu, ada getaran aneh yang sulit. Anita, jelaskan. Pandangan mata mereka kerap bertemu dalam diam, disertai senyum malu yang tak sengaja terlukis di bibir. Suatu malam, setelah seharian mengajar dan mengurusi administrasi, Anita masih berada di ruang dosen untuk menyelesaikan laporan. Kampus sudah hampir kosong, hanya tersisa lampu redup dan suara angin malam yang masuk dari jendela yang terbuka. Sedikit, tiba-tiba Raffi datang membawa beberapa dokumen yang belum sempat ia antar. Mereka duduk berdekatan di meja kerja, keheningan malam mengundang keintiman yang tak terduga. Percakapan mereka mengalir alami, dari hal-hal ringan tentang kehidupan sehari-hari sampai impian dan kerinduan yang selama ini terpendam. Anita merasa ada seseorang yang benar-benar mengerti dirinya, bukan sekadar staf kampus biasa. Raffi pun menatap Anita dengan mata yang penuh kekaguman, seolah menyimpan rasa yang dalam, tapi belum berani diungkapkan. Dalam suasana malam yang hening itu, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Sebuah getaran halus menyebar, mengubah suasana menjadi lebih hangat dan intim. Anita menoleh, wajah Raffi juga memerah. Mereka saling diam, namun tatapan mata berbicara lebih dari kata-kata. Ada ketertarikan yang menggelora, sebuah rahasia yang baru saja mulai tumbuh di antara mereka. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Bukan lagi hanya sekadar atasan dan staf, tapi sebuah perasaan terlarang yang sulit ditolak mulai mengikat keduanya. Di tengah kesunyian kampus desa yang sepi, mereka mulai menapaki jalan rahasia yang penuh gairah dan tantangan. Kalau kamu ingin, saya bisa lanjutkan ke bagian selanjutnya, atau buatkan adegan spesifik dari bagian ini. Misalnya dialog atau deskripsi suasana lebih detail. Mau lanjut bagaimana? You said. Lanjutkan bagian 2. ChatGPT said. Tentu. Berikut pengembangan kerangka 2. Awal perselingkuhan dan perasaan terlarang. Secara detail dan lengkap. Awal perselingkuhan dan perasaan terlarang. Setelah malam itu, suasana di antara Anita dan Raffi berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan halus yang tak bisa disembunyikan, tatapan yang lebih lama, senyum yang terselip malu, dan sentuhan-sentuhan kecil yang terasa begitu berarti. Anita, yang selama ini menjaga jarak sebagai dosen senior, kini mulai sering mencari alasan untuk bertemu dengan Raffi. Ia meminta bantuan lebih banyak, entah itu mengantar dokumen ke ruang perpustakaan, menyiapkan perlengkapan seminar, atau sekadar menemani di ruang dosen saat lembur. Raffi pun dengan senang hati menerima setiap permintaan itu. Hatinya berbinja-bunga saat bisa dekat dengan wanita yang disukainya. Malam-malam di kampus yang sepi menjadi saksi bisu pertemuan rahasia mereka. Setelah semua orang pergi, mereka seringkali masih berada di ruang dosen atau ruang kerja lain yang terkunci rapat. Suasana gelap dan sunyi
menyelimuti, membuat setiap bisik dan sentuhan terasa semakin intens. Suatu malam, ketika Anita sedang memeriksa tugas mahasiswa di mejanya, Raffi datang membawa kopi hangat. Ia duduk di sebelah Anita, dan tanpa sadar, tangan mereka saling mencari dalam gelap. Mata mereka bertemu. Lalu sebuah ciuman singkat tapi penuh makna tercipta. Anita merasa jantungnya berdegup kencang, campuran antara takut dan bahagia. Mereka tahu apa yang mereka lakukan salah, tapi perasaan itu terlalu kuat untuk ditolak. Raffi, dengan segala kesederhanaannya, menunjukkan ketulusan yang membuat Anita terpesona. Ia merasakan kehangatan dan perhatian yang selama ini hilang dalam hidupnya. Sementara Anita, dengan segala beban dan tanggung jawabnya, merasa hidupnya kembali berwarna berkat Raffi. Malam demi malam berlalu. Perselingkuhan mereka semakin dalam dan berani. Mereka mulai merencanakan pertemuan rahasia yang lebih sering, menggunakan berbagai trik agar tak ketahuan. Raffi kadang datang ke rumah dinas Anita pada malam hari, membawa makanan sederhana dan cerita lucu yang membuat Anita tertawa lepas. Namun, di balik kebahagiaan itu, Anita menyimpan rasa takut. Takut jika hubungan ini terbongkar, takut kehilangan pekerjaan dan kehormatan, serta takut akan pandangan orang desa yang sangat menjunjung norma dan adat. Tapi rasa cinta dan gairah membuatnya sulit melepaskan Raffi. Di sisi lain, Raffi pun merasakan pergolakan batin. Ia sadar statusnya yang rendah dibanding Anita, dan dunia mereka yang berbeda jauh. Namun ia bertekad untuk terus bersama wanita yang dicintainya, berjuang menghadapi segala risiko dan tantangan. Hubungan mereka yang terlarang itu semakin memicu perasaan yang mendalam dan tak terduga. Setiap sentuhan, setiap tatapan, adalah pelarian dari kesepian dan kebosanan hidup. Kampus, desa yang sunyi, kini berubah menjadi panggung rahasia cinta yang penuh gairah dan bahaya. Hubungan rahasia antara Anita dan Raffi semakin dalam dan tak terelakkan. Mereka semakin sering bertemu di malam hari, memanfaatkan ruang-ruang kosong di kampus yang sepi ruang dosen, perpustakaan, bahkan gudang penyimpanan alat-alat kebersihan. Di sana, mereka bebas mengekspresikan rasa yang selama ini terpendam. Suasana yang sepi dan remang-rimang memberi mereka keberanian untuk melepas segala beban. Anita yang biasanya tegas dan dingin berubah menjadi sosok yang lembut dan penuh kasih. Raffi yang sederhana menunjukkan sisi romantis yang jarang terlihat, seperti membawakan bunga liar dari kebun belakang kampus, atau menghafalkan lagu kesukaan Anita untuk menghiburnya. Namun, di balik kegembiraan itu, muncul rasa takut yang tak henti menghantui Anita. Ia selalu waspada agar tak ada orang yang melihat mereka bersama. Setiap kali terdengar langkah kaki atau suara pintu, detak jantung Anita langsung berlari kencang. Raffi pun sering menekan napasnya, bersembunyi dalam bayang-bayang. Agar rahasia mereka tetap aman, mereka mulai merancang berbagai cara agar hubungan itu tak mudah ketahuan. Anita mengganti jadwal lemburnya agar tak selalu bertepatan dengan waktu-waktu ramai di kampus. Raffi pun menjaga sikapnya di hadapan rekan-rekannya, menutupi perasaan dan kehadiran Anita seolah tak ada hubungan khusus. Namun, hubungan yang semakin intens itu juga membawa konsekuensi tersendiri. Anita merasa semakin tergantung pada Raffi. Sedangkan Raffi mulai merasa cemburu ketika Anita harus berinteraksi dengan dosen lain atau mahasiswa. Kadang-kadang mereka bertengkar kecil karena kecemasan dan rasa takut yang membuat emosi mudah meledak. Suatu malam, saat mereka berdua sedang bersembunyi di ruang arsip kampus, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Anita dan Raffi saling berpandangan panik. Mereka segera berpisah dan bersembunyi di sudut berbeda, berharap agar suara itu berlalu tanpa mengetahui rahasia mereka. Setelah beberapa saat, suara itu hilang, meninggalkan mereka dengan napas terengah dan ketegangan yang belum reda. Momen-momen seperti itu membuat Anita sadar betapa rapuhnya hubungan ini. Ia harus terus berhati-hati, menjaga citranya sebagai dosen, sekaligus menyembunyikan cinta terlarangnya. Raffi juga merasakan beratnya beban itu, tapi ia bertekad untuk terus mendampingi Anita. Tidak peduli seberapa besar risiko yang mereka hadapi. Dalam diam, mereka berjanji untuk saling menjaga, dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Malam-malam penuh ketakutan itu berubah menjadi momen paling berharga, mempererat ikatan yang tak bisa diputus oleh waktu atau tekanan. Seiring waktu, intensitas hubungan Anita dan Raffi semakin tak terbendung. Mereka tidak hanya bertemu dalam bisikan rahasia dan sentuhan penuh gairah, tapi kini terjalin ikatan yang lebih dalam. Anita mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Mual di pagi hari yang tak biasa, kelelahan yang tak wajar, dan tanda-tanda kehamilan mulai muncul perlahan-lahan. Namun, kehamilan itu adalah rahasia paling berat
yang harus mereka simpan. Di tengah suasana kampus desa yang penuh tatapan ingin tahu dan gosip, Anita berusaha menyembunyikan perutnya yang mulai membulat. Ia memilih pakaian longgar dan menghindari keramaian demi menjaga rahasia yang jika terbongkar bisa menghancurkan karier dan reputasinya. Raffi, yang setia menemani, menjadi sosok pelindung yang tak tergantikan. Ia membawa obat-obatan alami untuk mengurangi mual Anita, membelikan makanan bergizi sederhana, dan selalu ada di sampingnya setiap kali Anita merasa lemah. Dalam keheningan malam, mereka berbagi cerita dan rencana, berusaha menyiapkan masa depan yang tak pasti. Namun ketegangan semakin meningkat. Anita tahu betul risiko yang dihadapi. Di desa kecil ini, desas-desus cepat menyebar, dan statusnya sebagai dosen membuatnya berada di sorotan. Ia khawatir kehamilan ini akan menjadi bahan gunjingan dan mengancam posisinya di kampus. Sementara itu, Raffi menghadapi dilema besar. Ia merasa bangga sekaligus takut menjadi ayah dari anak Anita. Perbedaan status sosial yang sangat jauh membuatnya ragu. Apakah ia pantas menjaga dan membesarkan anak ini bersama wanita yang begitu luar biasa? Tapi rasa cintanya tak pernah pudar, malah semakin menguat. Mereka mulai merancang langkah-langkah agar kehamilan ini tidak diketahui banyak orang. Anita mengatur jadwal mengajar agar bisa lebih sering beristirahat di rumah dinas. Sementara Raffi semakin berjaga-jaga, memastikan tak ada yang mencurigai perubahan yang terjadi. Namun, tak bisa dipungkiri, kehamilan ini membawa perubahan besar dalam hubungan mereka. Ada kebahagiaan yang tak terlukiskan, tetapi juga ketakutan dan tekanan yang sangat berat. Mereka terjebak antara cinta dan kenyataan, antara harapan dan ketidakpastian. Malam-malam mereka kini bukan hanya tentang gairah dan rahasia, tapi juga doa dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam pelukan Raffi, Anita merasa sedikit lebih kuat menghadapi segala risiko. Sementara Raffi, dengan segala keterbatasannya, bertekad menjadi pelindung sejati bagi wanita dan anak yang akan segera lahir itu. Kabar mulai berembus di lingkungan kampus kecil itu. Perubahan Anita yang semakin terlihat, wajahnya yang sering pucat, langkahnya yang lamban, dan pakaian yang kini longgar menimbulkan rasa penasaran di antara rekan kerja dan mahasiswa. Gosip kecil mulai beredar, walau belum ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Salah satu dosen senior, Bu Rina, mulai memperhatikan sikap Anita yang sering keluar masuk ruangan pada jam-jam yang tidak biasa. Ia mulai bertanya-tanya dan perlahan menyelidiki kabar yang beredar. Di kantin kampus, beberapa staf mulai membicarakan rahasia yang mungkin disembunyikan. Anita deses-deses mulai mengarah pada hubungan terlarang dengan Raffi, sang op muda. Di sisi lain, keluarga Anita di kota mulai curiga karena jarang mendengar kabar darinya dan perubahan sikapnya saat telepon. Ibu Anita bahkan sempat bertanya tentang kemungkinan kehamilan. Namun Anita selalu mengelak dengan alasan kesehatan yang kurang baik. Tekanan dari lingkungan kampus semakin berat. Anita merasa semua mata mengawasinya, membuatnya semakin tertekan. Dan ia khawatir jika rahasia itu terbongkar, ia akan kehilangan pekerjaan dan kehormatan yang sudah susah payah dibangun. Sementara itu, Raffi juga menghadapi tantangan. Teman-teman kerjanya mulai bertanya-tanya, mengapa ia sering hilang pada malam hari dan terlihat lebih pendiam. Beberapa pejabat kampus yang selama ini hanya mengenalnya sebagai staf biasa, mulai mencurigai adanya hubungan spesial antara Raffi dan Anita. Muncul pula sosok Pak Darman, seorang dosen muda yang selama ini menunjukkan ketertarikan pada Anita. Ia mulai menaruh curiga dan diam-diam mencoba mencari tahu hubungan Anita dan Raffi. Pak Darman juga berencana memanfaatkan situasi ini untuk mendekati Anita. Konflik batin Anita makin memuncak. Ia harus berhadapan dengan tekanan dari lingkungan, risiko kehilangan karier, dan ketakutan akan masa depan anaknya yang belum lahir. Raffi, meski sederhana, mulai merasa terbebani dengan rumor dan ancaman yang mungkin datang kapan saja. Suatu hari, saat Anita hendak mengajar, tiba-tiba terdengar bisik-bisik dan tatapan aneh dari mahasiswa dan staf kampus. Hatinya seperti disayat, tapi ia tetap mencoba tegar dan menjalankan tugasnya. Namun di balik itu semua, Anita tahu waktunya rahasia. Mereka terbuka semakin dekat. Setelah desis-desis mulai beredar, dan tekanan dari berbagai pihak semakin berat, Anita dan Raffi berjuang mati-matian untuk menjaga rahasia mereka. Setiap pertemuan kini penuh kecemasan. Ketakutan bahwa setiap langkah mereka bisa mengundang kecurigaan dan mempercepat terungkapnya kisah mereka. Anita semakin sering menyendiri, menghindari interaksi sosial di kampus,
bahkan terkadang membatalkan jadwal mengajar demi menjaga kesehatan dan rahasia kehamilannya. Ia merasa tertekan antara menjaga citra sebagai dosen profesional dan menghadapi kenyataan cintanya yang terlarang. Raffi, meski hanya seorang menunjukkan kesetiaan luar biasa. Ia selalu ada di sisi Anita, membantu memenuhi kebutuhan dan menguatkan mentalnya. Namun, beban sosial semakin terasa berat baginya. Di kalangan staf kampus, ia mulai dijauhi dan menjadi bahan bisik-bisik karena rumor yang beredar. Meski begitu, ia tak pernah menyerah, bertekad melindungi Anita dan anak mereka yang akan lahir dalam keheningan malam. Mereka sering berdiskusi tentang masa depan. Anita mulai mempertimbangkan berbagai pilihan sulit. Apakah ia harus melahirkan anak ini dan menghadapi stigma sosial, atau mempertimbangkan opsi lain demi karier dan masa depan yang lebih stabil? Raffi pun bingung. Ia ingin bertanggung jawab, tapi sadar keterbatasan hidupnya yang sederhana. Sementara itu, di kampus, tekanan terus meningkat. Atasan Anita mulai menanyakan perubahan sikap dan penampilannya. Bahkan ada kabar bahwa pihak kampus mempertimbangkan evaluasi terhadap kinerja dosen yang dianggap mengganggu citra institusi. Anita merasa terpojok. Di satu sisi ingin jujur, di sisi lain takut kehilangan segalanya. Suatu malam, di rumah dinas Anita, mereka berbicara dengan hati terbuka. Anita mengungkapkan rasa takut dan kebimbangannya. Sementara Raffi berjanji untuk selalu mendukung apapun keputusan Anita. Mereka sadar bahwa jalan yang akan mereka tempuh penuh risiko dan tantangan besar, tapi cinta yang tumbuh di antara mereka tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka juga mulai merencanakan langkah ke depan. Siapa yang akan diberitahu, bagaimana menghadapi desas-desus, dan bagaimana menjaga keselamatan, serta kebahagiaan anak yang akan lahir. Dalam perdebatan dan air mata, mereka menguatkan tekad untuk menghadapi dunia bersama, apapun yang terjadi. Setelah berbulan-bulan menyimpan rahasia yang berat, Anita dan Raffi akhirnya sampai pada titik di mana mereka merasa tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan. Anita, dengan hati yang berat, memutuskan untuk mengaku pada ibunya yang selama ini terus menanyakan keadaan dan perubahan dalam dirinya. Di suatu sore yang tenang, Anita menelepon ibunya dan mengundangnya datang ke rumah dinas. Dengan suara bergetar dan air mata yang menetes, Anita menceritakan semuanya, hubungannya dengan Raffi, kehamilan yang tak terencana, dan segala ketakutan yang menyelimutinya. Ibunya terdiam sejenak, lalu menanggapi dengan campuran kekecewaan, kekhawatiran, tapi juga kasih sayang yang dalam. Berita ini juga sampai ke beberapa sahabat dekat Anita di kampus. Reaksi mereka beragam. Ada yang memberi dukungan penuh dan berjanji membantu Anita melewati masa sulit ini. Namun, tak sedikit pula yang mengecam dan menyudutkan. Merasa Anita telah mencoreng nama baik institusi dan profesinya. Raffi pun menghadapi konsekuensi yang tak kalah berat. Beberapa staf kampus yang selama ini meremehkannya mulai menjauhi dan bahkan mengejeknya. Namun, ada juga beberapa orang yang memandangnya dengan hormat karena keberanian dan kesetiaannya kepada Anita. Pak Darman, dosen muda yang selama ini mencurigai hubungan mereka, tidak menyembunyikan rasa kecewanya. Ia merasa dikhianati dan mulai memperlihatkan sikap permusuhan terbuka kepada Anita, yang menambah beban mentalnya. Dalam keluarga kecil mereka, Anita dan Raffi mencoba bertahan. Mereka menerima bahwa pengakuan ini membuka babak baru dalam hidup. Mereka bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang tanggung jawab dan konsekuensi. Meskipun pengakuan itu membawa badai, ada juga harapan yang muncul. Dukungan dari beberapa orang terdekat membuat Anita semakin kuat. Ia mulai merencanakan bagaimana menjaga karier dan masa depan anaknya. Sementara Raffi mulai mencari cara untuk meningkatkan kehidupannya demi keluarga kecil yang akan mereka bangun malam-malam. Mereka kini penuh dengan percakapan serius dan rencana masa depan. Meskipun jalan di depan masih penuh rintangan, Anita dan Raffi memegang satu sama lain dengan teguh, yakin bahwa cinta dan keberanian mereka akan membawa mereka melewati semua. Setelah pengakuan yang mengguncang dunia mereka, Anita dan Raffi menghadapi konsekuensi nyata dari hubungan mereka. Di kampus, suasana mulai berubah drastis. Beberapa rekan kerja Anita menjaga jarak, sementara pihak kampus mulai mengambil langkah tegas terkait reputasi institusi. Anita dipanggil oleh pimpinan kampus untuk menjelaskan situasi dan mempertimbangkan masa depannya sebagai dosen. Dalam pertemuan itu, ia mengakui kesalahannya, menunjukkan penyesalan yang dalam, dan berjanji untuk memperbaiki diri. Meskipun berat, Anita memilih untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Raffi, yang selama ini setia mendampingi, juga merasakan perubahan. Ia mulai berusaha meningkatkan kualitas hidupnya, mengikuti pelatihan kerja, dan mencari pekerjaan tambahan
agar dapat lebih baik mendukung Anita dan anak mereka kelak. Mereka pun sepakat untuk mengakhiri hubungan terlarang itu secara formal, terutama karena tekanan sosial dan tanggung jawab baru yang harus diemban. Namun, cinta yang pernah tumbuh tidak serta-merta hilang. Mereka berubah menjadi mitra yang berkomitmen menjaga kebahagiaan keluarga kecil mereka. Anita memutuskan untuk cuti sementara dari mengajar, demi fokus mempersiapkan kelahiran dan mengatur kehidupan baru. Raffi semakin aktif mencari peluang pekerjaan yang lebih baik, bertekad membangun masa depan yang layak untuk anak dan istrinya, meski tidak lagi berselingkuh. Kedekatan mereka tetap terjaga. Malam-malam kini diisi dengan rencana masa depan dan saling mendukung. Mereka belajar menerima kesalahan dan berusaha menata kembali kehidupan yang sempat porak-poranda. Lingkungan desa perlahan mulai menerima perubahan ini, walaupun masih ada fisik. Banyak yang mulai menghormati keberanian Anita dan Raffi menjalani hidup baru dengan penuh tanggung jawab. Di tengah tantangan dan pengorbanan, mereka menemukan harapan dan kebahagiaan baru yang tulus. Perselingkuhan yang dulu menyelimuti mereka, kini menjadi pelajaran berharga, membuka jalan untuk memulai babak kehidupan yang lebih baik dan bermakna setelah segala badai yang mereka lalui. Anita dan Raffi mulai menapaki jalan baru yang penuh tantangan dan harapan. Penyesalan atas perselingkuhan yang pernah terjadi menjadi pelajaran mendalam bagi keduanya bahwa cinta tanpa kejujuran dan tanggung jawab bisa menghancurkan banyak hal. Anita, meski harus menunda kariernya, berusaha bangkit dengan tekad kuat. Ia mengikuti berbagai pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensinya, berharap suatu hari bisa kembali ke dunia akademik dengan reputasi yang lebih baik. Di rumah, ia belajar menjadi ibu yang sabar dan penuh kasih bagi anaknya, sekaligus membangun hubungan yang sehat dengan Raffi. Raffi pun berubah. Dari seorang op yang sederhana, ia bertekad memperbaiki hidup dengan mengambil kursus kejuruan dan mencari pekerjaan yang lebih layak. Ia ingin menjadi sosok yang bisa diandalkan, tidak hanya untuk Anita dan anak mereka, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah. Keduanya mulai membangun komunikasi yang lebih terbuka, belajar memaafkan diri sendiri dan satu sama lain. Meski kadang masih ada rasa sakit dan penyesalan, mereka memilih untuk fokus pada masa depan dan kebahagiaan keluarga kecil mereka. Lingkungan sekitar, meski awalnya sulit menerima, mulai memberi kesempatan kedua. Beberapa kolega Anita kembali membuka pintu persahabatan, dan masyarakat desa perlahan menerima keberadaan keluarga baru mereka. Ini memberikan harapan bahwa masa depan bukanlah akhir dari kisah buruk, tapi babak baru yang penuh peluang. Dalam hati, Anita dan Raffi menyadari bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Tapi dengan cinta, keberanian, dan komitmen, mereka bisa melewati apapun. Mereka berjanji untuk menjaga keluarga mereka dengan penuh tanggung jawab dan saling mendukung tanpa rahasia lagi. Akhir cerita ini bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang bagaimana dua manusia biasa bisa bangkit dari kesalahan dan memulai hidup baru yang lebih baik, penuh harapan dan kasih sayang.